Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu secara virtual melalui YouTube ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Cici Fauziah dari jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi, yang pada saat ini sedang menempuh PLP atau Pengenalan Lapangan Persekolahan, yang ditempatkan di LPMP Sukahaji. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang perkembangan kognitif anak. Pada pertemuan kali ini, kompetisi dasar yang akan kita tempuh yaitu mengetahui perkembangan kognitif anak dan mengetahui aspek perkembangan kognitif anak. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan mulai langsung saja ke materi. Baik, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang pengertian perkembangan. Membahas tentang perkembangan pasti selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ya. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya? Pertumbuhan adalah perubahan atau kenaikan dalam ukuran fisik secara keseluruhan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu baik struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar yang terjadi sepanjang hayat sampai meninggal dunia. Contohnya, pertumbuhan itu misalkan bertambahnya tinggi badan, bertambahnya panjang rambut, tumbuhnya gigi, seperti itu. Kalau perkembangan kita bisa contohkan seperti perkembangan emosi, perkembangan kognitif, dan perkembangan pendewasaan lainnya. Selanjutnya, tentang jenis-jenis perkembangan. Perkembangan ada 5 macam. Yang pertama, perkembangan motorik atau perkembangan gerak yang dilakukan oleh otot. Lalu yang kedua ada perkembangan emosi atau bisa disebut juga dengan perkembangan perasaan. Yang ketiga ada perkembangan sosial atau kemampuan anak dalam bergaul dan bagaimana caranya agar dia diterima di lingkungan. Lalu yang keempat ada perkembangan kognitif, yaitu perkembangan pemahaman atau konsep-konsep berpikir yang nanti akan kita bahas setelah ini. Yang terakhir ada perkembangan bahasa dan bicara, yaitu bagaimana anak bisa berkomunikasi. Seperti ketika waktu lahir, anak berkomunikasi dengan menangis, lalu belajar berbicara bak bibu hingga bisa berbicara dengan lancar. Selanjutnya, perkembangan kognitif anak. Anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa seperti yang sering orang katakan. Mereka berpikir dan memahami dunia dengan cara yang berbeda dengan orang dewasa. Namun, saat ini banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana anak memahami dunianya. Tanpa pemahaman ini, tidak mungkin orang tua ataupun guru bisa memahami anak atau peserta didiknya. Pemahaman anak tentang berbagai konsep misalnya berbeda dengan konsep yang tercipta dari benak orang dewasa. Sebagai contoh konsep humor. Ternyata humor itu dipengaruhi oleh tahapan berpikir anak. Yang lucu bagi anak belum tentu lucu bagi orang dewasa. Begitu banyak aspek yang terkait dengan perkembangan kognisi anak. Yang pertama ada bakat. Bakat atau attitude adalah potensi yang ada di dalam diri seseorang yang ketika mendapatkan rangsang tertentu, maka ia akan menghasilkan suatu kecakapan, pengetahuan, atau keterampilan khusus. Bakat ada 2 jenis. Yang pertama, ada bakat yang berkaitan dengan kemahiran atau kemampuan mengenal bidang khusus. Contohnya, berdagang, menulis, atau disebut juga dengan vocational aptitude. Lalu yang kedua ada bakat yang diperlukan untuk berhasil dalam tipe pendidikan khusus. Misalnya bakat melihat ruang atau dimensi yang diperlukan oleh seorang arsitek yang disebut juga scholastic aptitude. Yang kedua berpikir logis.
Pada tahap fungsi kognitif yang paling matang, seorang anak mampu memproses informasi sesuai dengan aturan-aturan logika atau rules of logic. Lewat kemampuannya dalam berpikir logis, ia dapat memanfaatkan dua arah informasi dan memprosesnya sehingga muncul satu informasi baru. Misalnya, si A lebih besar daripada si B, dan si B lebih besar daripada si C. Maka, untuk terciptanya satu informasi baru, maka tidak perlu ada tindakan nyata untuk menggambarkan si A dan si C. Nah, simbol ini diolah berdasarkan satu aturan, yaitu aturan logika. Yang ketiga ada imajinasi. Imajinasi adalah proses menciptakan suatu objek atau kejadian tanpa didukung oleh data yang nyata. Lewat imajinasi, manusia bisa menciptakan suatu penemuan baru guna kepentingan masa depan atau hal-hal fantastik lainnya. Daya imajinasi berkembang pesat di usia balita. Ini dibuktikan dengan munculnya teman imajiner pada usia 3-4 tahun. Teman imajiner adalah seseorang atau binatang yang dianggap ada padahal tidak ada. Tetapi biasanya begitu masuk sekolah, teman imajiner secara perlahan akan hilang dengan sendirinya, kecuali ketika anak dalam keadaan kesepian. Secara umum, imajinasi sangat diperlukan untuk proses kreatif karena kreativitas seseorang umumnya merupakan produk dari imajinasi. Lalu yang keempat ada intelijensi. Intelijensi adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Seorang ahli psikologi dari Amerika Serikat, Thurston, mengatakan bahwa ada 7 faktor yang membentuk intelijensi, yaitu yang pertama ada kemampuan verbal atau verbal comprehension. Yang kedua ada kelancaran kata-kata atau word fluency. Yang ketiga, ada kemampuan mengenai angka atau number. Yang keempat, ada kemampuan ruangan atau space. Yang kelima, ada kemampuan ingatan atau associative memory. Yang keenam, ada kecepatan persepsi atau perceptual speed. Yang terakhir, ada kecepatan menalar atau induction general reasoning. Lalu yang terakhir, ada IQ atau intelligence quotient. Adalah suatu ukuran dari hasil intelijensi. Pengukuran IQ tidak sama sifatnya dengan pengukuran ilmu alam, karena apa yang hendak diukur dalam psikologi kebanyakan tidak dapat diamati atau ditangkap melalui panca indera, misalnya perasaan, sikap, penyesuaian diri terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Pada masa kanak-kanak, IQ bisa berubah-ubah yang kemudian bisa menjadi tetap pada usia dewasa. Perubahan IQ disebabkan adanya perubahan dalam pendidikan, kesiapan secara emosional untuk menerima sesuatu pendidikan tertentu, atau iklim psikologi dalam keluarga. Pada prinsipnya, nilai IQ tidak mempunyai arti yang mutlak. Artinya, tidak dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai IQ 150 mempunyai intelijensi 2 kali lipat dari yang memiliki IQ 75. Begitu juga dengan orang yang mengalami kenaikan IQ dari 100 menjadi 120, intelijensinya bukan berarti bisa dikatakan bertambah 20%. Selanjutnya, tentang perkembangan kognisi anak menurut teori Piaget. Teori Piaget adalah teori yang paling sering digunakan oleh orang-orang untuk mengetahui perkembangan kognisi manusia dari mulai lahir hingga dewasa, yang dicetuskan oleh Jean Piaget, seorang psikologi asal Swiss, yang ia mengemukakan ada 4 tahapan perkembangan kognisi anak. Tahapan perkembangan kognitif menurut teori Piaget yang pertama yaitu ada tahapan sensori motor pada usia 0-24 bulan. Pada tahap ini, seorang anak yang baru lahir membawa refleks bawaan dan dorongan untuk mengeksplor dunianya.
Pada saat itu anak belum bisa mempertimbangkan keinginannya, kemauannya, dan juga kepentingan orang lain, sehingga anak pada usia itu disebut sebagai usia egosentris. Tahapan yang kedua dari teori Piaget yaitu tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Pada usia ini, anak masih memiliki sikap egosentris karena anak belum bisa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Jadi yang dia pikirkan hanya dari sudut pandang dia sendiri. Walaupun pada usia ini mereka sudah mulai merespon rangsangan dari luar. Nah, namun pada usia ini juga anak sudah bisa mengklasifikasikan warna, walaupun bentuknya yang berbeda-beda. Misalnya, ia bisa mengumpulkan benda yang berwarna merah, walaupun benda yang berwarna merah itu bisa baju, tas, tapi semuanya yang berwarna merah. Pada usia ini mereka bisa mengumpulkan itu, walaupun bendanya berbeda-beda. Selanjutnya, tahapan ketiga yaitu tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai bisa mengklasifikasikan dan melakukan pengurutan secara benar. Pada usia ini juga, sikap egosentris mulai berkurang dan mulai bisa memahami atau mempertimbangkan dari sudut pandang orang lain. Sehingga pada usia 7-11 ini, anak sudah bisa belajar matematika, membaca, dan menulis. Lalu tahap terakhir dari teori Piaget yaitu tahap operasional formal pada usia 11 tahun ke atas. Pada usia ini, anak sudah mulai memahami konsep abstrak dan juga konsep berpikir yang lebih kompleks. Konsep abstrak itu misalkan contohnya mulai memahami cinta dan nilai. Anak juga sudah bisa memahami bahwa kehidupan itu tidak selalu hitam atau putih, namun bisa juga gradasi abu-abu. Hal ini penting untuk masa transisi dari fase remaja menuju fase dewasa. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu perkembangan adalah suatu perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan juga proses belajar sepanjang hayat sampai meninggal dunia. Selanjutnya, jenis-jenis perkembangan yaitu ada perkembangan motorik, perkembangan sosial, perkembangan emosional, perkembangan kognitif, dan juga perkembangan bahasa dan bicara. Lalu, perkembangan kognitif anak. Nah, anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa yang konsep pemikirannya berbeda dengan pemikiran orang dewasa. Artinya, orang tua dan guru perlu mengetahui ataupun mencari informasi tentang perkembangan kognisi anak. Aspek kognitif anak yang pertama ada bakat, imajinasi, IQ, berpikir logis, dan juga imajinasi. Selanjutnya, aspek kognitif anak menurut teori Piaget ada 4, yaitu yang pertama tahap sensori motor pada usia 0-24 bulan. Yang kedua, tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret 7-11, dan selanjutnya ada tahap operasional formal pada usia mulai dari 11 tahun. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap atau mendapatkan pelajarannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.